Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat para peserta kajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian bahasa Arab, Nahwu dan Shorof dalam keadaan sehat. Semoga usaha yang kita lakukan ini senantiasa diiringi dengan niat yang ikhlas dalam rangka berthalabul ilmi, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, pertama-tama kami mengingatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan juga para peserta sekalian untuk senantiasa meluruskan niat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada pelajaran terakhir, yaitu pelajaran ke-11. Silahkan, materi telah kami share di grup KBP, bisa dibuka di handphone masing-masing atau bisa melihat ke layar yang akan kami share. Baik, inilah materi kita pada malam hari ini, pelajaran ke-11, pelajaran yang terakhir dari kitab ini, dari cara mudah membaca kitab kuning. Judulnya adalah khabar dari mubtada yang dibuang, badal dan mu'tal akhir. Seperti biasa, kita awali dengan kosakata agar kita dapat membaca kitab dengan mudah, maka perbendaharaan kosakata kita juga harus kaya. Selain kaidah-kaidah yang juga harus kita kuasai, kosakata bahasa Arab kita juga harus banyak. Yang pertama adalah izalatun, artinya menghilangkan. Najasatun artinya najis. Isolun artinya menyampaikan. Basyaratun artinya kulit. Hiya artinya dia perempuan. Sayyiduna artinya tuan kita atau pemimpin kita. Aso artinya tongkat. Yumna artinya kanan. Yusro artinya kiri. Mad'uun artinya dipanggil atau diundang. Waktun artinya waktu. Tolabun artinya meminta. Ta'adzurun artinya berhalangan. Al-qadhi artinya hakim. Qabla artinya sebelum. Imror artinya menggosokkan. Jasadun artinya badan. Taqdimun artinya mendahulukan. Baik, kaidah yang pertama dari pelajaran 11 ini adalah sering kita jumpai dalam teks-teks bahasa Arab klasik. Maksudnya di sini adalah kitab-kitab yang biasa dikaji di pondok pesantren, kitab-kitab kuno yang mengungkapkan tentang pembagian yang biasanya dalam bahasa Indonesia diberi nomor urut. Akan tetapi di dalam bahasa Arab sering kita sering tidak memakai nomor urut. Contoh, wa faraidul ghusli salah satu asya. An-niyatu wa izalatun najasati wa isalul ma'i ila jami'i syari wal basyarati. Artinya, adapun fardu-fardunya mandi itu ada 3 perkara, yaitu niat, menghilangkan najis, dan menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Ini kalau dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab, pembagian sesuatu itu tidak menggunakan nomor urut, akan tetapi menggunakan huruf ataf wawu.
yang kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan dan. Meskipun dalam bahasa Indonesia dannya itu hanya diletakkan di akhir. Contoh ya fardu-fardunya mandi itu ada 3 perkara. Niat menghilangkan najis dan menyampaikan air baru dan menyampaikan air ke semua rambut dan kulit. Namun dalam bahasa Arabnya, dalam teks Arabnya itu tidak cukup wawunya hanya diletakkan di akhir, akan tetapi di setiap sambungan. Oleh karena itu, seperti yang kita lihat bahwa setelah an-niyatu ada wa, setelah izalatun najasati ada wa. Jadi setiap sambungan itu harus menggunakan huruf athof. Yakni di sini menggunakan huruf waw. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, selain dannya itu diletakkan di akhir, nah bisa juga menggunakan menggunakan nomor urut. Contoh, rukun-rukun mandi itu ada 3, yaitu yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab tidak menggunakan nomor urut, akan tetapi menggunakan huruf athof waw. Nah, pada contoh di atas, status kata an-niyatu. Jadi kata an-niyatu di sini statusnya adalah sebagai khabar. Khabar dari apa? Khabar dari mubtada yang dibuang. Jika ditampakkan, maka hasilnya seperti ini. Hiyan niyatu. Jadi, wa faraidul ghusli salah satu asya. Hiyan niyatu. Jadi, jika ada pembagian, kemudian tidak ada dhamir di situ, maka sebenarnya di sana dikira-kirakan dhamir. Nah, bagian-bagiannya itu menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, yaitu dhamir tersebut, yaitu seperti hiya. Kenapa di sini menggunakan hiya? Karena di sini eh, yang dimaksud dengan hiya di sini adalah faraid. Sedangkan faraid di sini adalah muannats. Oleh karena itu di sini menggunakan hiya. Karena dhamir muannats mufrad itu adalah hiya. Dengan demikian kata aniyatu dibaca rafa sebagai khobar. Karena khobar itu dibaca rafa, maka aniyatu yang jatuh sebagai khobar dari mubtada yang dibuang yaitu hiya, maka aniyatu dibaca rafa. Kemudian yang kedua, di dalam bahasa Arab sering muncul penyebutan sesuatu yang dilanjutkan dengan penyebutan kata lain. Jadi sering dalam bahasa Arab itu muncul penyebutan sesuatu, disebutkan sesuatu. Nah, selanjutnya disebutkan kata yang lain. Yang sebenarnya kata itu adalah kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, para ahli tata bahasa Arab menyebutnya dengan istilah badal. Jadi, maksud dari kaidah kedua di sini adalah jika ada suatu kata yang disebutkan setelah kata yang sebenarnya maknanya atau maksudnya sama dengan kata yang disebutkan tersebut, nah, maka kata yang kedua ini adalah badal. Dalam istilah nahwu disebut badal. Nah, contoh, langsung kita ke contoh. Sayyiduna Muhammad. Penghulu kita Nabi Muhammad. Jadi di sini disebutkan 2 kata. Nah, sebenarnya maksud dari Sayyiduna di sini adalah ya Nabi Muhammad. Jadi disebutkan Muhammad setelah kata Sayyiduna
di mana maksud dari kata Sayyiduna di sini adalah juga Nabi Muhammad. Nah, berarti kata Muhammad di sini adalah statusnya sebagai badal. Jadi badal itu letaknya yang kedua, bukan yang pertama. Sebagaimana naat letaknya yang akhir, sebelumnya itu disebut man'ut. Nah, badal letaknya juga yang akhir dan sebelumnya disebut mubdal minhu. Nah, kita langsung ke penjelasannya. Susunan kata yang pertama, Sayyiduna disebut mubdal minhu. Jadi susunan kata Sayyiduna disebut mubdal minhu dan kata kedua yaitu Muhammad itu disebut badal. Jadi badal itu letaknya di akhir setelah mubdal minhu. Jadi pada contoh di atas kata Muhammad adalah badal dan kata Sayyiduna adalah mubdal minhu. Mungkin untuk sementara yang baru mendengar istilah badal dan mubdal minhu bisa dihafalkan dulu istilah ini karena biar terbiasa dengan istilah-istilah nahwu seperti ini. I'rabnya badal, i'rabnya badal mengikuti i'rabnya mubdal minhu. Jadi apabila mubdal minhunya rafa, maka badalnya ikut rafa. Apabila mubdal minhunya nasab, maka badalnya ikut nasab sebagaimana na dan ma'mud. Artinya jika mubdal minhu dibaca rafa, maka badalnya juga ikut dibaca rafa. Nah, seperti contoh Sayyiduna Muhammadun. Namun kesesuaian antara badal dan mubdal minhu di sini maksudnya adalah dari segi i'rab. Dari segi i'rab. Karena Sayyiduna dibaca rafa, maka kata Muhammadun juga dibaca rafa. Begitu pula jika mubdal minhu dibaca nasab atau jar, maka badal juga harus mengikuti i'rabnya mubdal minhu, yakni harus dibaca nasab atau jar. Bandingkan dengan i'rabnya man'ut dan na'at. Sebenarnya sama. Sebenarnya juga sama. Kalau na'at itu harus mengikuti man'ut, dari segi i'rabnya apabila man'ut rafa maka na'atnya juga harus rafa. Begitu juga dengan badal. Badal juga harus mengikuti mubdal minhunya dari segi i'rabnya. Apabila mubdal minhunya rafa maka badalnya juga harus dibaca rafa. Baik, kaidah yang ketiga apabila ditemukan kata baik isim maupun fi'il dalam bahasa Arab yang akhirnya huruf waw, alif atau ya asli. Jadi apabila ditemukan sebuah kata isim maupun fi'il yang akhirnya itu berupa huruf waw, alif atau ya, ya yang asli bukan tambahan, bukan ya tanda nasab pada jamak mudzakkar salim misalkan atau isim musanna, bukan, tapi ya di sini adalah ya asli. Artinya apa? Artinya ya tersebut adalah bagian dari kata tersebut, bukan tambahan. Dan sebelum huruf terakhir berharokat, maka waw, alif, dan ya itu disukun dan i'rabnya dikira-kirakan. I'rabnya dikira-kirakan. Kecuali waw dan ya yang di fathah. Namun apabila waw atau ya itu di fathah atau dibaca nasab, maka harokatnya nampak. Maka harokatnya nampak. Kata yang seperti ini dinamakan mu'tal akhir. Apa artinya mu'tal? Mu'tal artinya huruf yang salah satu kata yang salah satu hurufnya itu berupa huruf illah. Huruf illah itu ada 3, alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Sebagian meringkasnya menjadi ayu. Alif, ya, waw. Ayu. Kalau dalam bahasa Jawa, ayu itu artinya cantik. Ayu, alif, ya, waw. Baik, catatan. Alif ada yang ditulis berdiri tegak dan ada yang ditulis seperti ya. Alif yang ditulis seperti ya
dan tidak ada titik di bawahnya disebut alif layyinah. Disebut alif layyinah. Ya dan waw di akhir kata yang ditasdid diharokati sebagaimana huruf-huruf lainnya. Jadi kapan ya atau waw itu harokatnya dikira-kirakan. Kapan ya atau waw itu harokatnya dikira-kirakan apabila tidak berharokat fathah. Apabila berharokat selain fathah. Kecuali jika ya atau waw itu bertasdid, maka semua harokat nampak pada dirinya. Contoh, asy-Syafi'iyyu. Nah, di sini kenapa dhamahnya nampak? Karena ya-nya bertasdid. Al-mada'u. Kenapa dhamahnya nampak pada waw? Padahal waw itu biasanya tidak nampak harokat dhammah baginya. Jawabannya adalah karena wawunya bertasdid. Baik, itulah materi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut pada sesi latihan, barangkali ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada malam hari ini, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, maka kita lanjut pada sesi latihan. Berilah harakat pada teks berikut ini. Oke, jangan lupa untuk membaca akhir setiap kata, kemudian silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, di sini siapa yang ingin membantu saya membaca teks berikut ini? Adakah yang ingin membantu saya membaca atau memberi harokat teks berikut ini? Ya, coba, Tat. Ya, silahkan, Ibu Fatimah. Beri harokatnya aja ya, Tat. Ya, boleh. Kalau mau mencoba menerjemah juga bisa, nanti kalau salah saya bantu membetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sitati asyai. Gimana, Tat? Dari sini. Ibu Fatimah. Yes. Wa furudul wudu'i sitati asyai. Furudu dan fardu wudu'i wudu sitati 6 asyai Perkara. Betul apa salah harokatnya? Ya, benar. Dan fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara. Namun catatan dari saya, sita di sini sitatu yang benar. Kenapa yang benar sitatu? Belum paham, Tat. Iya, oke. Karena di sini sitatu menjadi khobar. Bukannya kalau kita terjemah dan fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara lah biasanya. Kalau khobar itu ditambahi, ketika mengartikan ditambahi itu ada 6 perkara. Dan asya'a di sini di fathah meskipun dia i'rabnya jar, namun dia di fathah. Kenapa? Karena asya'a di sini mamnu' minas sharf. Ya, mamnu' minas sharf atau ghairu munsharif. Baik, lanjut. Berarti ini furudul wudu'i sitatu asya'a, ngoten nggih, Tat? Benar. Nggih. An-niyatu indal ghuslul wajhi. Niat di dalam memasuh wajah. Indah. Indah itu ketika. Niat ketika membasuh wajah. Benar. Wa ghuslul wajhi dan membasuh wajah. Kenapa tadi Anda ingin membaca wa ghuslu dan tidak jadi menjadi wa ghuslu? Tadi kalau tidak salah saya mendengar Anda ingin membaca wa ghuslu, wa-nya di dhammah, namun tidak jadi membaca ghuslu tapi ghuslu.
Tadi saya berniat baca waslu, Tat. Oh iya, oke. Berarti itu keceplosan berarti ya. Iya. Namun saya hanya ingin memberikan faedah bahwa kalau membasuh itu biasanya ghuslu goinya di fathah. Namun kalau mandi, nah maka bahasa Arabnya ghuslu. Goinya di dhamma. Oke. Beda ya, Tat. Ghuslu Kalau dalam huslu berarti mandi. Kalau ghuslu membasuh. Membasuh muka ghuslul wajhi. Nah, kalau mandi jinabah ghuslul jinabah atau mandi Jum'ah wa ghuslul Jum'ati. harokatnya beda itu nanti artinya beda nggak, Tat? Benar. Itulah keunikan dari bahasa Arab. Harokatnya beda saja artinya bisa beda. Berarti ketika mandi niat kita kalau mandi itu berarti guslu nggih. Nggih. Mandi sunat atau mandi Nggih. Jadi nawaitul ghuslal wajibah misalkan. misal kalau mandi salah harokat guslu atau ghuslu tadi loh, itu menjadi keabsahan. Ini jadi bukan majelis nahwu sama sorof ini. Tidak masalah Ibu. Dari sisi keabsahan mandinya tetap sah karena sebenarnya niat itu di dalam hati. Ya kan? Sebenarnya kan kita ketika mandi itu dalam hati kita niat mandi wajib, ya kan? Bukan apa itu? Jadi kita menyengaja sesuatu itulah yang dimaksud dengan niat. Jadi bukan hanya melafadzkan di dalam hati. Gitu. Oke. Bisa dilanjut? Wal ghuslu dan membasuh ini mirfaqaini. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Sahih. Dan membasuh kedua tangan sampai ke suku. Ya, Kedua siku. Kedua siku. Nggih. Darroksi. Wamsahul darroksi. Wa mashu ba'dir ra'si. Wa mashu ba'dir ra'si. Dan mengusap sebagian rambut. Wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini. Dan membasuh kedua kaki sampai ka'baini. Sampai kedua mata kaki. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Sahih. Wa tartibi dan tertib. Watar tibu. Tartibu. Ya, watar tibu karena disambung ke an-niyatu. An-niyatu kan rofa. Oh, dari situ. Iya. Watar tibu. Boleh dilanjut kalau ingin. Wasyara itu tayamumi. Iya benar karena susunan idhofah. Wasyara itu tayamumi. Itu domah gitu. Wasyara itu. Benar, idhomah. Wasyara itu tayamumi. Khamsatu asya'u. Khamsatu asya'a. Asya itu ya khamsatu asya'a. Asya'a apa asya'u? Asya'a karena dia statusnya sebagai mudhof ilaih dalam tadi di atas kayaknya asya'a gitu. Ya benar, sittatu asya'a. Di sini juga sama khamsatu asya'a. Dan syarat tayamum itu ada 5 perkara. Benar, sahih.
Wujudul Wujudul udri wujudul udri bisafaro au marotin. bisafarin au maradin. Bisafarin au marodin. Ya. Nggih, benar. Ini yang pertama saya nggak bisa mengartikan, yang kedua karena bepergian atau sakit. Iya, benar. Bepergian Udzur atau itu sakit. ya udzur. Nggih, maksudnya Itu tidak. adanya udzur, adanya halangan disebabkan bepergian atau sakit. Wujud tadi halangan gitu artinya. Udrinya yang halangan. Kalau wujud itu artinya ada. Ini maknanya berarti disebabkan ngoten nggih atau Nggih, bi-nya itu artinya sebab. Bi artinya sebab. disebabkan udur disebabkan halangan karena bepergian atau sakit. Adanya halangan disebabkan bepergian atau sakit. Adanya halangan disebabkan karena bepergian atau sakit. Sahih. Udukhulul waktu sholati. Waktu sholati. Maksudnya waktu sholat. Sahih. Wadukhulu waqtis sholati, masuknya waktu sholat. Wa tolabil ma'a. Tolabil apa tolabil? Wa talabul ma'i. Wa tolabul ma'i dan tidak ada air. Tolab itu mencari. Tolabul Dan mencari air. tolabul. Wa tolabul ma'i dan mencari air. Sahih. Wa ta'udri istiqmalil ma'a ba'dal tolabi. Wa ta'adzuru isti'malil ma'i ba'da talabi. Artinya? Dan adanya halangan Istiqmal menggunakan. Halangan menggunakan air. Nggih. Ta'adzur itu kesulitan. Nggih. Ta'adzur isti'malil ma' ba'da talab. Kesulitan menggunakan air setelah mencari. Kesulitan menggunakan air setelah mencari. Sahih. Berikutnya. Tahurin. Wat tarobit tahurin. Wat turabu at-tahiru. Turobul. Sahih. Dan debu yang suci. Dan at-turab itu tanah. Kalau debu dalam bahasa Arab itu gubar. Wat turabu at-tahiru, tanah yang suci. Baturobut tahurin. Tahurin apa At-tahiru. At-tahiru. Iya. Turobut tahiru dan tanah yang suci. Tanah yang suci, sahih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Halo? Artinya? Dan sholawat atas Nabi Muhammad. Nggih. Wassallallahu, dan semoga Allah memberikan tambahan keagungan ala sayyidina Muhammadin, atas sayyidina Muhammad. Baik. Berikutnya. Al-Qadi Abu Sujai Ahmad bin Hasan. Bin Husain. Bin Husain. Al-Qadi mengharap gitu. Al-Qadi itu hakim. Pripun nih kita, saya tak. Halo, gimana? Ya, maksudipun pripun nih Al-Qadi Abu, berarti hakim Abu. Ya. Ya, hakim Abu Suja dalam. Ya, ini nama nggih. Abu Suja nggih. Abu Suja itu gelar atau apa ya? Panggilan, bukan namanya, akan tetapi gelar yang
menjadi panggilannya Abu Suja. Nah, namanya itu adalah Ahmad bin Husain, Ahmad bin Husain. Lakof berarti tatnya. Suja itu. Iya. Sebenarnya dalam bahasa Arab atau dalam istilah nahwu ini disebut kunyah, bukan lakob. Namun dalam bahasa Indonesia terkenal dengan lakob. Hakim Abu Suja Ahmad bin Husain. Bin Husain, sahih. Ahmadu bin Husain. Al-Faqihu ala madhabil Imam Syafi'i. Fakih ini orang yang fakih. Al-Fiqhu. Al-Fiqhu. Iya, fikih. Fikih atas mazhab Imam Syafi'i. Ya, fikih menurut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Wa sunanul gusli khamsata asya'a. Satu. Sahih. Wa sunanul gusli khamsatu asya'a. Dan sunatnya mandi ada 5 perkara. Sahih. Sunnah-sunnahnya mandi ada 5 perkara. 5 perkara. Atas miyata yang Nah, kalau pembagian seperti ini tadi disebutkan bahwa apa? Dibaca rofa. tuh atas miyatu. Atas miyatu, sahih. Wal wudu'i qoblal ghusli. Wal wudu'i wudu'u wudu'u. Sa'wi. Al wudu'u qoblal ghusli. sahih. Dan wudu sebelum mandi. Sebelum mandi, sahih. Atas miyatu tadi apa tadinya? Membaca basmalah. Atas miyatu itu artinya membaca basmalah. Ya. Pertama baca basmalah kan nggih artinya. Iya. Yang kedua wudu sebelum mandi. Wa imra'il yada Wa imrarul yadi. Wa imrarul yadi alal jasadi. Imrar itu menggosokkan tangan ke tangan atas di badan. Iya, ke badan. Dan menggosokkan tangan ke badan. Wal muwalatu. Artinya bersambungan. Muwalatu bersambungan. Sahih. Berurutan ngoten nggih maknane ini. Bukan berurutan. Kalau berurutan itu tertib. Nggih. Al-muwala itu bersambungan. Apa bedanya? Bedanya bahwa kalau berurutan bisa jadi antara urutan pertama dengan urutan kedua ada jeda pemisah yang lama. Nah, kalau muwala artinya adalah bersambungan, artinya antara urutan pertama dengan urutan kedua itu segera atau langsung, tidak ada jeda yang lama. Wataqdimu nggih. Wataqdimul yamini ala yumna ya ini. Nggih, wataqdimul yumna ala alal yusra. Sahih. Saya ulangkan. Dan mendahulukan yang kanan atas yang kiri, ngoten. Sahih, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Alhamdulillah. Ya, buktinya bisa. Namun terkadang sebelum kita mencoba itu terkadang kita ragu-ragu. Terkadang kita tidak pede. Aku tadi nggak mengikuti. Nggih. Ya tadi ngajar, sampai saya buka. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah bisa dijawab sampai akhir. Baik,
Baik, terima kasih Ibu Fatimah atas bantuannya, atas partisipasinya. Terima kasih, Untuk Tat. nggih, sami-sami. Untuk Dibanding. yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima bisa dilatih, dicoba di rumah. Insya Allah pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, insya Allah kita jawab. Kita jawab, kita koreksi bersama hasil dari yang telah Anda kerjakan di rumah masing-masing. Baik, karena waktunya tidak cukup untuk melanjutkan latihan kedua dan ketiga, keempat, sampai kelima, maka kita akhiri sampai di sini. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. Kemudian doa kafaratul majelis dengan harapan semoga Allah senantiasa melindungi kita dan Allah semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Kita baca bersama-sama la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala سيدنا alihi wa محمد sahbihi wa وعلى sallim. آله وصحبه Rabbi وسلم waliwalidayya رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.